Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh Nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matan Zubat Al-Imam Ibn Ruslan As-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Recoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du.
Engkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Matan Zubat, khususipun kepada Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniati ngaji golek ilmu lillahi taala, tiniati itikaf fi hadzal masjid, tiniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, masih membahas tentang babul wudu, halaman 16, nadzam ke 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Walil wudu'i lan iku tetep katuwe wudu mudun utawi samud, wali taksiri lan iku tetep kedue adus sa'un utawi satu sa', wa tululan dawaaken al-ghuri mencoronge rai, wa tahjili lan mencoronge sikil lan tangan. Summal wudu'u mongko nuli utawi wudu iku sunnatun hukumnya sunnah lil junubi maring wong kang junub, linaumihi krana turune junub, au iyata utawa yento krana nambah jima. Nambah jima ping pindho nggih. Au yasrabu utawa yento ngombe. Kadzaka iku kaya dene turu tajditul wudu'i utawi nganyari wudu ing shalah lamun salat sapa wong faridatan ing salat fardhu au sunnatan ing salat sunnah au naflan utawa salat nafil mutlak nggih. Niki 3 nonton rumiyin nggih. Para hadirin ingkang minulya, kami mengutip syarah-syarah kitab niki tentang babul wudu nggih. Nadzam 133 niki termasuk bagian dari sunnah-sunnah sunnah wudu nih. Walil wudu'i muddun. Lah untuk wudu niki disunnahkan minimal, bukan minimal, itu sunahkan muddun, 1 mud. Walid taksili sa'un, disunahkan untuk mandi 1 sa'. Niki 2 ukuran yang biasa digunakan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa mud atau sa' itu adalah ukuran yang biasa dipakai didamel dalam takaran zakat fitrah, okay? Dan bisa dikonversikan atau diganti hitungannya ke dalam liter. Para hadirin rahimakumullah, mud niku napa? Muddun, nggih. Sampeyan misale nggih banyune titik, kana banyu belas ana wudu sak botol ukuran 600 mili utawa botol ukuran 1,5 liter. Kalau air itu tidak dipakai kewajiban untuk minum agar memperpanjang kesehatan nyawa kita, maka boleh menggunakan wudu dengan 1 mud. Jadi mengukur 1 mud pinten. Nah niki para ulama beda pendapat. Lek ukuran sing normal dalam kitab-kitab fikih niku adalah 1 atau cakupan telapak tangan orang dewasa Arab. Nggih, lek wong Arab iki ne gede-gede, Pak. Soale wonge gede-gede. Lek wong Jawa iki ne cilik-cilik. Tergantung tua cakupan telapak tangan, nggih. Tetapi untuk memudahkan kaum muslimin mengukur apa sih yang dimaksud 1 mud niku, para ulama niku akhirnya mengukur, Pak. 1 mud itu nggih, niki wonten teng kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangane Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah.
sing wafat tahun 2015 Masehi niku dawuh 1 mud itu ukurannya adalah 0,675 gram, atau kalau dikonversikan dengan liter 3/4 liter. Nggih, 3/4 liter. Cuma ini tidak pasti, sebab nopo beliau dawuh wal muddu khafnatu mil al yadainil mustausitata ini. Artinya ukuran mud itu adalah ukuran mil al yadain, sepenuh 2 cakupan tangan yang rata-rata. Nggih, niku disepakati para ulama. Jadi cakupan 2 mil al yadain, sepenuh cakupan 2 tangan, mutawassitata ini dengan ukuran rata-rata. Jadi sampean ngene, Pak, karo wong Arab ngene, beda volumenya, nggih. Itu niki. Jadi tapi para ulama niki tetap mengukur agar umat tidak salah dalam mengukur, Pak. Ana rujukane, ana napa sumbere. Dan kita selaku orang awam taklid mawon dumateng para ulama sing ahline, nggih. Nah, di situ jelaskan bahwasannya nggih, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, jumhur ulama itu mengatakan bahwa 1 mud damel wudu niku ukuran antara 0,6 nggih sampai 0,8 liter antara. Sebab dalam mazhab Syafi'i para ulama juga beda pendapat. Nggih, beda pendapat. Jadi antara 0,6 sampai 0,8 liter. Makanya lek wudu nggawe botol 600 mili berarti itu masuk ukuran minimal dari volume 1 mud. Mangke kalau akan praktekkan bagaimana sampean wudu dengan 1 botol 600 mili. Nggih, gitu. Para hadirin rahimakumullah. Jadi boleh, jumhur ulama boleh, kecuali mazhab Hanafi, Pak. Mazhab Hanafi beda dengan 3 mazhab yang lain. Lek mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu 0,6 sampai 0,8 liter. Lek mazhab Hanafi 0,8 sampai 0,9 liter. Hampir titik, ya. Atau kalau dikonversikan, dibulatkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku antara 600 ml sampai 700 ml, pas ukuran sak ngombean. Nggih, 600 ml niku gelas 240 nggih, Pak. Nah niku 240 lek 1 mud berarti 3 kali napa? Gelas. Oh niki niki. Nah niki 1 mud, Pak, minimal 0,6 liter. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Pertanyaannya, apakah boleh orang wudu dengan ukuran 1 botol niki? Nggih. Apakah boleh? Para ulama sepakat, termasuk dalam mazhab Syafi'i, Pak. Nggih. Niku boleh dan sah. Boleh dan sah. Yang terpenting adalah pastikan air yang kita pakai niki mengalir merata ke seluruh anggota wudu. Yang kedua, dipastikan mana anggota yang al-ghuslu membasuh dan mana anggota wudu yang al-mashu mengusap. Harus dibedakan. Sebab panjenengan misalnya membasuh muka, nggih, kok diusap tok, maka ndak sah. Sebab niku rukunnya adalah al-ghuslu, membasuh. Lek membasuh niku syaratnya mengalir, Pak. Paham nggih? Syaratnya mengalir. Meskipun qalilan setitik, semuanya syaratnya mengalir. Nggih boleh. Nggih. Tetapi para ulama dawuh lek menggunakan 1 botol niki itu dalam kondisi darurat. Paham nggih? Kondisi darurat. Kondisi misalnya ono bencana alam, ono banyu, ya itu dalam kondisi perjalanan. Sampean wali sholat kok ke ono masjid, ke ono kali, ke ono rest area, lah sampean ada 1 botol, ya maka boleh wudu dengan 1 botol ngeten niki.
Yang sering salah paham orang itu di dalam madzhab Syafi'i itu minimal 2 qullah, 2 qullataini. Niku mboten syarat minimal wudu, Pak. 2 qullah niku kalau dikonversikan menurut kesepakatan dari ulama kontemporer ditulis dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Fiqhi Imam Syafi'i Syekh Mustafa Zid Al-Bughad, dan juga wonten ten kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili. 2 qullah niku ya jumhur ulama kontemporer dihitung dengan kalkulasi matematika dan juga wadah niku minimal 270 liter. Sampai misalnya ono banyu nang bak, nang ember, nang jeding itu diukur 270 liter, maka jenengan boleh wudu di dalamnya. Masih yo dicebloki sisa air wudu ndak apa-apa, tidak mustamal. Tapi kalau kurang 2 qullah maka mustamal, dia boleh, nggih, tidak boleh. Jadi intinya kurang 2 qullah itu bukan syarat tidak boleh wudu, tetapi 2 qullah itu syarat agar air itu tidak mustamal dan tidak mudah najis. Paham nggih? Sampeyan ndak ada alasan lho jedingku mek saibet isine mek misale pinten ember jeding minimal perumahan niku Pak. Paling 80 liter nggih. Apakah boleh? Sampai tidak boleh mencelupkan air di dalamnya karena kurang 2 qullah. Maka caranya sama pakai cibuk. Paham nggih? Pakai cibuk. Niku. Nah, 2 qullah niki nggih adalah syarat tidak mustamal dan mutanajis, dan besaran dari 2 qullah kalau baleni disepakati para ulama fikih Syafi'i kontemporer 270 liter. Sak drum pinten Pak, sak drum niku? Drum biru niku. 300. Berarti lebih, Pak. Pokoknya minimal 270 liter. Lek kurang bagaimana? Memang ngeten. Ulama Syafi'i wonten sing ngukur 2 qullah niku 216. Wonten sing ngukur ketemu 221. Tetapi dalam fikih terkait ibadah, Pak, ono kaidah al-ikhtiyatu fil ibadah. Hati-hati di dalam ibadah, termasuk toharoh. Kalau ulama ada minimal mengatakan ukuran 2 qullah 216 liter, maka ada ulama yang menyatakan 270 liter. Maka dengan konsep al-ikhtiyat fil ibadah kita pakai yang terbanyak, paham nggih? Pakai yang terbanyak yaitu 270 liter. Niki perlu digarisbawahi biar tidak paham, tidak salah paham. Loh, kenapa kok ada ukuran 1 mud boleh untuk wudu, ada ukuran 1 sok boleh untuk mandi jinabat? Sebab niki balik nok dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis saking sahabat Anas bin Malik Al-Ansori Al-Basri radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah Irak. Niki sahih, Pak. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, dan juga Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran. Niki sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Kanjeng Nabi niku ketika wudu menggunakan air 1 mud. Wa taksilu bis-sa'i, dan Nabi juga mandi jinabat itu menggunakan air ukuran 1 sok. Ila khamsati amdadin, bahkan sampai 5 mud, melebihi satu sok. Nggih. Jadi di sini Kanjeng Nabi ternyata wudunya itu 1 mud dan mandinya satu sok. 1 sok niku ukuran berapa? 1 sok niku kesepakatan ulama madzhab Syafi'i niku antara 4 mud. Nggih.
satu mud niki dianggap 0,75 liter misalnya, itu kali 4. Kalau kurang Kanjeng Nabi ila khamsati amdadin menambah satu mud, berarti 5 mud boleh. Ya kurang lebih lah kalau diukur kasaran Pak niku petang liter. Loh, mosok petang liter kaya atus cekap ta Pak. Njenengan cekap Pak Bu. Bu, adus petang liter cekap ta. Wong Indonesia gak cukup sebab akeh Pak banyu. Oleh wong Arab biyen banyu luarang Pak. Banyu mahal. Ya, makanya dipergunakan ukuran diperbolehkan 1 mud dan 1 sok. Jadi Rasulullah. Nah, pertanyaannya niku banyu mutlak 1 mud 1 sok. Nah, kalau zaman modern ana botol kemasan ngeten niki, nggih, apakah boleh air dalam kemasan botol dipakai wudu? Atau air galon 5 liter dipakai mandi? Nggih. Bu, sampai adus sinabat sak galon cukup tak Bu? Boleh cukup? Kebiasaan orang Indonesia ini tahu Pak, diukur kali peneliti Pak. Dan ada seorang S2 UIN kali jaga, ya Ustadz Ali Fakih ngukur kebiasaan mandi orang Arab dengan orang Indonesia, berapa guyuran, dihitung. Saking kepengin ngerti berapa guyuran perbedaan kebutuhan air mandi orang Indonesia dengan orang Arab dulu gitu. Dihitung minimal wong Jawa kata beliau dalam penelitiannya itu 33 kali siraman minimal. Lihat diukur liter 50 liter. Nah niki Pak. Di wong situ niku kata beliau 50 liter dengan 33 napa siraman. Nggih. Ana kombinasine wis niku mangke tambah suwe. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Dengan syarat napa? Air ini tidak dipakai minum jenengan. Paham nggih? Misalnya ana banyu 1 botol niki tidak ada air yang lain. Nah, sampean butuhkan untuk minum, Pak. Maka utamakan untuk minum. Paham nggih? Untuk minum. Terus pun di lego ono banyu blas dan ada air 1 botol untuk minum sampean biar gak mati misalnya, maka utamakan untuk minum, berarti bisa diganti dengan tayamum. Niki nggih. Niku. Atau sampean ada air, Pak. Sampean ada orang jual air misalnya. Itu ukurannya adalah harga kewajaran. Misalnya sak botol niki lek permintaannya besar dalam hukum ekonomi, misalnya ten Arab nggih niku 1 liter niku bisa pinten Pak? 1 liter botol ten Arab ten umroh niku bisa 5 real, 3 real nggih, tergantung jauhnya dari pusat belanja. Kalau nate rumin nak munggah Pak ten Gua Sur. Gua Sur tahun 95 kali adik kula munggah ten Gua Sur 3 jam kula nyampe ten Gua Sur. Jadi ten Dukur niku teng arep Gua Sur niku 1 liter niku 10 real, Pak. Berarti 1 liter pinten? 40.000, hampir 50.000. Munggah malih dadi 20 real. Loh, tambah larang tambah larang. Saya tanya kepada penjaga Gua Sur, kam nafar ilahuna, berapa orang yang nyampe ke gua ini? Khamsa nafar ya haj. Khamsa nafar, hanya 5 orang. Mana? Aywa. Jadi 5 orang yang naik ke Gua Sur waktu itu termasuk saya dengan adik saya, Pak. Niku berarti intinya tambah larang. Nggih. Para hadirin rahimat, tapi lek regane niki enggak wajar, misalnya sak botol sampai regane wong 50.000, ya enggak usah dituku, Pak. Sebab tidak wajar. Paham nggih? Tergantung tingkat kewajaran dalam fikih ini. Jadi yang kedua ada keterbatasan air, nggih. Keterbatasan air. Ono sing ngomong ngeten 1000, Pak. Tidak boleh orang wudhu pakai air kemasan botol sebab ada penyulingan di dalam proses niki. Nggih. Nah, silakan
yang berpendapat air kemasan tidak boleh dipakai wudhu sebab ada proses penyulingan, monggo niku pendapat yang dipilih silakan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i niku diperbolehkan setiap air dalam wadah apapun yang tidak merubah bentuk airnya, rasanya, warnanya, dan itu tetap dinamakan air, maka boleh dijadikan sarana wudhu. Kaidah niki wonten teng kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Al-Hindi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di India. Niku wonten kaidah, nggih, wonten kaidah la yamna itlaqah. Ya. Apa bahan campuran itu tidak menghalangi kemutlakan yang namanya air. Kalau tanggal jenengan Bu, air niki merek macam-macam nggih. Napa sampean jenenge apa nih Bu? Tetep banyu nggih. Tetep banyu, tumbas banyu klub, tumbas banyu aqua, tumbas banyu Clio, tetep jenenge banyu. Ini dimaksud dalam kitab Fathul Mu'in. Fala yaslubu tuhuriyatuhu fahuwa mutahhirun li ghairihi, kata kitab Fathul Mu'in. Maka bahan campuran yang ada dalam botol ini, kemasan air itu termasuk dari benda yang mencampuri dan itu suci, ya. Fahuwa mutahhirun, maka itu suci dan mensucikan. Intinya air kemasan dalam botol nggih niku boleh dipakai wudu. Nah, saat ini caranya terus pundi? Sebelum kita pakai air niki, Pak, maka kita harus tahu ilmunya. Wudu niku wonten rukun, wonten sunnah. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota wudu. Oke, karena banyu titik, maka kita boleh hanya melakukan yang wajib saja atau rukun wudu. Lek kuping napa? Sunnah napa rukun? Sunnah. Gak sampean basuh, gak usap enggak apa-apa. Cuma kalau saya wudu pakai air botol ini kita perjalanan, kalau barengno ketika mengusap kepala. Nggih, musisan ngusap kepala boleh. Nggih. Niku pendapat mazhab Hambali. Dan juga dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah. Tetap Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab, nggih. Para hadirin rahimakumullah, setelah kita tahu rukun-rukun wudu, maka kita lihat apakah ini mencukupi. Cukup, oke. Yang ketiga, basuhan sempurna adalah salah samarot 3 kali. Kalau sampai airnya sedikit, boleh enggak 1 kali? Boleh. Dengan jaminan air yang membasuh dan mengusap anggota wudhu kita merata ke seluruh anggota wudhu. Kiai kula rumiyin ngeten, Mbak. Niki ten fikih mboten diajari tapi wonten teknis sing sae. Kiai kula rumiyin, Kiai Sak Latif rahimahullah tebu ireng. Lek sampean wudu, nggih cara fikih dicur tangan situ gawe wudu atau minta tolong temannya dialirkan terus wudu. Paling gampang kata guru saya, nggih, niki dibolongi, Pak. Paham nggih? Dibolongi titik mawon sementing mancur. Deken ndukur bolongi. Ngono nggih. Nah mancur kan? Nah niki dijamur. Boleh. Kula lek praktek ngoten niku, Pak, sering ngoten. Lek misalnya dibuka saged cur ngono nggih, terus dia. Tapi itu merepotkan. Nyari kalau praktekan dibolongi paku utawa napa, mancur nggih. Lah niku dipakai mengalir sah pun. Teknis paling gampang nih. Nggih, paling gampang. Nek dibolongi. Paham nggih, Bu? Dibolongi. Nggih. Nanti mbok mbek paku mbek apa pokoke bolong aja akeh-akeh Bu, entek mah. Wong sekedar mancur, masih titik sementing mili dan dipakai wudu. Nggih. Niku teknis paling mudah kata kiai saya begitu. Tak praktek mah gampang alhamdulillah. Nanti kalau ten Jogja niku mogok, Pak. Nggih. Terus area mung situk tok rumiyin ten Wilangan Nganjuk kali ten pundi niku mek kalih
Bingung, kono banyu, ana banyu aqua, tak praktekno, tak cocok ambek napa niku? Anue wong wedok niku lho, Pak. Terus mancur kula wudu. Ya, seperti rata. Nggih. Pun. Nah, rata, seperti rata. Nggih. Lah ukuran basuhan mboten satu kali ngeten. Imam Nawawi dawuh yang dimaksud satu basuhan walaupun bolak-balik sama usap ngeten niki niku lek sempurna dianggap satu basuhan. Paham nggih? Contoh mancur, nah pun nggih, pun. Bolak-balik ngeten nggih. Nah niki ngeten, pun. Nah niki iki yang jalan telapak tangan. Lah ampun lek pun mantap satu basuhan sampun maka satu kali. Paham nggih? Malih, jat pun roto, pun nggih bolak-balik pun suwa, nggih. 3 pun. Nah, ngeten, Pak. Niki sunah, Pak. Nggih. Kuwatir tidak ada air nyampe ke sela-sela jari kita. Niki namanya apa? Menyela-nyela, nggih. Tahlil namanya. Boten tahlil, la tahlil la ilaha illallah, nggih hak gede. Lek hak cilik tahlil niku yuhallil, apa? Menyela-nyela. Paham nggih? Terus gampangane dibolongi titik lho, Pak. Niku nang kitab bener wonten niku. Tempat ini istihad dari para kiai kita. Carane paling gampang. Atau ketika jeding kita sedikit airnya kurang 2 kullah, maka kita tidak boleh langsung wudu di bak tersebut sebab kurang 2 kullah. Maka sampai pakai sarana cebok atau gayung. Nggih, cebok atau gayung boleh. Ya, yang penting merata air itu, yang penting merata. Atau jenengan boleh juga meminta tolong temannya untuk mengalirkan air dalam botol. Jadi misalnya nampani ngeten, cur tertampung di sini pun ya langsung dah berwudu. Makanya kenapa ketika membasuh muka niku disunahkan dari atas dulu. Nah, sebab air mengalir, Pak, dari atas, paham nggih? Lah, setelah mengalir sama rata no, jangan sampai telapak tangan lepas teko wajah, Pak. Misalnya ngeten. Pun boten niku pun satu usapan, satu basuhan selama belum sempurna, nggih. Nah, niku selesai satu kali. Paham nggih? Niku. Jadi di atas dulu, sama rata no ambek telapak tangan. Yang sunnah untuk wajah bil yadaini dengan kedua telapak tangan. Mereka memungkinkan sudah nyekel botol, sudah nyekel tangan, maka yang benar yang kiri megang botol, yang kanan menampung. Kalau sebaliknya sama begini, nggih, tampung langsung. Ya. Paham nggih? Nah, insya Allah cukup. Nah, kalau niki wudu niki kanten sak menten, sik sisa. Lek gawe bolongan cilik niku wae. Nggih, sepenting mengalir diratakan. Nggih, wa ta'mimu fil badani bil ma'i, meratakan semua air ke anggota wudhunya, sah pun. Meskipun air mengalir itu sekedhik qalil, boleh, sepenting merata. Niki. Nah, pun paham jaran nggih. Ya. Pun. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian bagaimana hukum pakai spray? Ini sering terjadi. Spray, Pak. Rata-rata wong umroh atau haji ndak mau spray nggih. Spray lho, Pak. Spray apa jenenge? Nyemprot niku lho. Nggih. Maka ini ulama beda pendapat. Nggih. Tapi agama itu jangan dipersulit. Selama sarana apapun dipakai untuk wudu dengan air, ya, dan itu meratakan air ke seluruh kulit dan airnya suci, dan syarat membasuh mengalir meskipun sedikit, sah hukumnya. Paham nggih? Sah hukumnya. Tapi guru kula dia boleh nggak spray, ojo spray cilik. Sak menten niku lho, Pak. Spray ini apa? Semprot nyamuk iku. Sing gede, Pak. Nggih, Bu. Tuwili. Iya, semprotan cilik. Sing gede. Terus. Nah, sering orang salah paham ketika nggak spray niku ngeten. Harusnya ngeten. Dari atas dulu, Pak. Sebab napa? Syarat mengalir. Paham nggih? Spray seret pun nggih. Mengalir kan pun, nah langsung diratakan. Nah, niki mengalir dulu. Pastikan air itu mengalir ketika basuh.
Basuh muka, basuh wajah, basuh kaki, mengalir. Lek ngusap ngamun tempel geser pun niku ngusap. Paham nggih, Bu? Jadi misalnya banyu spray serot pun nggih, terus mengalir. Maka sudah selesai syarat dari mengalir, langsung niki diratakan dengan telapak tangan. Paham nggih? Lek hanya sekedar napa niki apa jenenge? Uap. Misalnya serot semprot titik Pak. Paham nggih? Gak ngalir tidak sah. Hati-hati, Pak. Syarat membasuh adalah mengalir. Walaupun sedikit. Nah, berarti caranya salah kan? Misalnya ngeten tok. Nah, mengalir dari atas. Nah, pun ketok ngalir baru diusap. Sama juga dengan kaki kita dan wajah kita. Makanya nggak spray niku dari atas. Serot nggih. Dipastikan lah sampai kerasa ngalir. Paham nggih? Ojo gawe kaca, nggih kaca ngene. Seret ngalir gak ya? Mboten. Pasti kerasa. Oh, ngalir. Langsung apa? Diusap-usap sampai rata. Paham nggih? Asal air itu bisa merata seluruh anggota wudhu kita. Niku. Jadi intinya bagaimana hukum gas spray? Ukurannya jangan terlalu kecil. Nggih. Para ulama dan juga fatwa MUI dan juga hasil Basul Masail Nahdlatul Ulama niku mengatakan boleh make botol spray ya yang dijamin, yang jaminannya air itu mengalir ketika membasuh walaupun sedikit ya niki boleh ya ojo cilik-cilik mah sprayne pampean pewangi spray minyak wangi ya kecilian nggih sing gedhe wonten lek umur haji niku sak menten malaikat nggih betul nggih. Nah niku pun diukur kali para kiai nggih. Niki jadi boleh Pak nggih spray tapi tadi kita enggak boleh cilik-cilik dan dipastikan merata dan juga mengalir ketika membasuh nggih. Disampaikan oleh para ulama ngeten dalam kitab sewu Pak. Dalam kitab Tuhfatul Muhtad Syarhil Minhaj karangane Syekhul Islam Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'lamakah niku dawuh wa asbago kafa. Artinya begini, air itu ketika membasuh tetap harus mengalir. Kemudian diratakan cukup kepada anggota wudhu. 1 kali cukup boleh, 2 kali boleh, 3 kali sempurna. Maka kalau sudah selesai beliau mengatakan wa asbago kafa dan itu cukup atau dikatakan sah. Paham nggih? Dikatakan sah. Tapi beliau memperingatkan dalam kitab beliau, kitab Tuhfatul Muhtaj, bedakan mana anggota wudu dengan rukun membasuh atau al-ghuslu, mana anggota wudu yang rukunnya al-mashu atau mengusap. Coba diperhatikan. Sing membasuh nama mawon. Wajah, tangan, ngomali, sikil. Nah, 3 niki harus mengalir. Mengusap napa? Rai apa niki kepala. Nggih. Kemudian telinga niku sunah, telinga mengusap. Iki iso bedakan mana yang al-ghuslu membasuh, mana yang al-mashu mengusap. Niki perlu dibedakan. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Bahkan Imam Nawawi juga dawuh dalam kitab beliau, nggih. Kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau dawuh, nggih, la yasihul wudhu, tidak sah wudu hatta yajriyal ma, sampai mengalirnya air. Nggih, alal udwi, atas anggota wudu. Paham nggih? Jadi Imam Nawawi mewakili dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan tetap walaupun sampeyan nggih banyu titik banyu akeh ngoten nggih
La yasihul wudu, tidak sah wudunya hatta yajriyal ma, sampai mengalirnya air kalau membasuh anggota wudu. Jadi ukurannya adalah air itu ketika membasuh anggota wudu itu yajriyal ma, mengalir alal udwi, di atas anggota wudu. Paham Ibu? Mengalir wis iku mbuh gawe botol, mbuh gawe spray, gawe opo ae, syarat basuh mengalir. Dan ini pendapat Imam Nawawi disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i sampai sekarang. Nggih, sampai sekarang. Sampai ningali kitab napa mawon, kitab niki, kitab Safina, kitab Sulamu Taufik, kitab Buhyatul Mustarsyidin, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Bulughul Maram, kitab Safinatun Najah, kitab Mabadi, Safinatun Sholah, kuwatah rata-rata sami kali pendapatnya Imam Nawawi. Pun para hadirin rahimakumullah, kalau misalnya air itu sedikit Pak, ya tetap ulama Syafi'i mengatakan wajib dipastikan air itu mengalir. Wonten malih pendapat sing dikuatkan kali Imam Zakaria Al-Ansari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Al-Ghurarul Bahiyah, syarah Bahjatul Wardiyah, beliau dawuh falau kana qalilan, walaupun air itu sedikit, la yajri bi ijra'ihi lam yakfi, kalau tidak mengalir, la yakfi, tidak mencukupi alias tidak sah. Paham ya? Berarti artinya sama dengan pendapat Imam Nawawi. Walaupun titik airnya tetap disyaratkan mengalir. Niki. Coba lek gak dipelajari ngeten ngawur mangke wudu nggih botol nggih spray ngawur. Semoga sempas pertai gosok-gosok. Lho enggak sah niki. Sebab tidak mensyaratkan mengalir. Lah sekedar bente-bente, crop bente-bente ngeten niku mboten mengalir. Tidak sah ketika dibasuh. Jadi kalau baleni ya adalah ya jariyal ma, tetap air itu mengalir alal udwi, di atas anggota wudu. Pun paham Bu? Bagi pun. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Jadi itu pendapat semua mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali harus mengalir. Nggih. Sakit napa Pak? Perban. Nggih. Oh nggih, nggih. Ngeten. Ukuran orang sakit adalah al-muskilah, kesulitan. Yang kedua, ketika kena air apakah tambah parah atau tidak. Kalau dalam bahasa masalah ngeten, wong loro itu ukurannya adalah perintah dokter. Misalnya ngeten Pak, niki pun kena air ya, pun niku pas sudah selesai itu. Berarti sampeyan tidak boleh kena air, maka sampeyan bertayamum. Atau kedua, Pak boleh kena air tapi titik, titik. Maka sampeyan wajib wudu. Bisa, kalau nggak mampu ke kamar mandi, maka dibantu orang lain mewudukan boleh. Boleh. Paham ya? Misalnya yang ketiga, lek perbanan misalnya, dan itu kena air juga tambah parah, maka usapan airnya bukan basuh, diganti diusap. Paham ya? Nah, diusap. Ngoten. Jadi mudah sak bener Pak. Cuma tergantung kita ngerti atau tidak caranya. Paham ya? Niki. Pun
Para hadirin rahimakumullah. Saya dangu iki. 3 menit. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nggih. Kemudian untuk penggunaannya kalau baleni para hadirin lek banyu titik kados ngaten niki niku dalam kondisi darurat, dalam kondisi tidak ada air yang banyak, dalam kondisi perjalanan yang jauh dari air, ya intinya kalau lek akeh banyu ojo gawe sak botol, Pak. Misale Masjid Darul Mutakin akeh banyu, sesampai mari ngaji tak gawe botol sak botol, boten. Niku untuk kondisi kondisi yang jauh dari air dan sebagainya. Niku baru yang bener, nggih, bener. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah kemudian wali tasdili sok, Nabi niku ketika mandi memakai air 1 sok. Nggih, 1 sok pinten? 1 sok niku kesepakatan dari 3 mazhab, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu rata-rata 2,5 sampai 2,8 kilogram. Lek di napa? Kilogram. Kemudian kalau dihitung liter air niku konversinya rata-rata 3,5 sampai 4 liter. 1 sok niki, Bu. Menjenengan oleh adus 4 liter ya gak tuwuk sampean. Nah lho, mosok adus 4 liter. Lha iki dos pundi niki ya. Tapi boleh. Karena mandi niku cuma 2 rukun mawon, Bu. Ya, rukun isnani 2 rukun. 1 an-niyatu niat. Ya, muqarranan bersamaan dengan membasuh pertama kali. Tidak harus di wajah, tidak harus di kepala. Fikih niku mengatakan basuhan pertama dimanapun tubuh kita ketika mandi junub dibarengkan dengan niat mandi. Nih, jare guru kula ngeten, lek sampean adus dalu-dalu ojo langsung sirah. Sikil siram sik, Mas. Sikil sik siram. Munggah sampai aminipun baru biar otot urat saraf kita niku yang bawah niki terbiasa gak kaget langsung kepala nyun sewu ya kadang-kadang sampai mari adus ngeluh ayo nggih dah tidak siap menerima air yang dingin sikil sik Pak siram-siram ngoten tapi di luar mandil Pak cek urat niki cot urat kaki niki kata orang kesehatan niku nyambung no seluruh urat tubuh nggih niki kayak niki dawuh juga kiai saya ya ngoten lek saged sikil sik nggih niat dan yang kedua wa ta'mimu alal badani bil ma'i meratakan semua anggota ke seluruh tubuh meratakan air seluruh tubuh wis niku tok rukunnya 2 niki mandi nggih gak ate sabun gak ate sampo sebab sampo sabun itu bukan rukun mandi bon nggih cuma kebiasaan kita lek gak adis gede gak sabunan gak sampoan gak marem paham nggih lek saged sabunan sing rata ya baru nanti setelah bersih semua dari air sabun kuatir nutupi kulit maka sampai mandi niat mandi besar paham nggih nggih mungkin manfaat fid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatul mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala Muhammad apa? Oh ada.
Subhanallah